Baik, terima kasih. Sekali lagi atas undangan dari saudara-saudariku dari komunitas Love Praying Family untuk Bu Regina. Terima kasih juga. Sebelum saya memulai permenungan ini, saya mau secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai uh, uh, bekas pembimbing rohani dari komunitas ICCM, teman-teman kaum muda di Surabaya, teman-teman pencinta Ekaristi, yang mana kita tahu teman-teman, saudara-saudari dari Love Praying Family yang membantu terwujudnya sehingga sukses kegiatan dari teman-teman kaum muda ICCM, kegiatan tentang tema kekudusan ala milenial, ala Gen Z. Jadi eh, saya pernah membantu teman-teman ICCM ini ketika saya masih ditugaskan di Surabaya, tapi sekarang karena saya sudah berdomisili di Filipina, jadi saya bantu secara spiritual, secara rohani. Dan sekali lagi sangat-sangat bersyukur teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dari komunitas Love Praying Family boleh membantu uh, secara signifikan kesuksesan dari kegiatan dari teman-teman kaum muda ICCM. Sekali lagi terima kasih. Dan sekarang ya sekalian juga untuk membalas kasih, saya mau uh, mengajak kita semua untuk merefleksikan bersama peringatan hari ini yang mana Gereja Katolik Universal mengajak kita untuk bersyukur atas perlindungan pendampingan dari malaikat pelindung kita. Oke. Dan karena saya seorang Dominikan, kebetulan saudara saya Santo Thomas Aquinas, seorang teolog, seorang pemikir abad pertengahan yang kita tahu merupakan pemikir teolog terbesar di abad pertengahan dan salah satu santo yang kebijaksanaannya, kecerdasannya membantu perkembangan ajaran Gereja Katolik, dogma, dan sebagainya. Dan secara khusus, kita mau belajar dari Santo Thomas Aquinas mengenai malaikat, terutama malaikat pelindung kita. Ada hal-hal yang menarik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin belum pernah Bapak Ibu, saudara-saudari dengarkan ya, tentang malaikat. Nah, kita belajar langsung dari pakarnya, ya, Santo Thomas Aquinas. Ketika saya baca-baca juga, wah, ini kayaknya saya belum pernah terpikirkan hal seperti ini. Kok bisa ya Santo Thomas Aquinas memikirkan hal seperti ini? Tentu saja sekali lagi latar belakang dari Santo Thomas Aquinas adalah seorang teolog, oke. Teolog yang juga menggunakan filsafat, jadi kekuatan berpikir. Tapi Santo Thomas Aquinas juga sebagai seorang teolog, selain menggunakan filsafat, Santo Thomas Aquinas juga menggunakan kitab suci. Oke, jadi dari berbagai sumber. Nah, dalam 45 menit ke depan ini topik yang sangat menarik dan sangat-sangat luas. Tulisan dari Santo Thomas Aquinas tentang malaikat juga sangat-sangat luas. Dan gereja Katolik mengakui kontribusi dari Santo Thomas Aquinas ini. eh, karena sekali lagi topiknya ini ngeri-ngeri sedap ya. Karena siapa sih yang tahu tentang malaikat gitu loh. Hanya mungkin seorang malaikat yang tahu tentang malaikat. Atau seorang manusia yang bukan malaikat, tapi hidupnya kudus dan punya pengetahuan sama seperti malaikat. Artinya tingkat kecerdasannya luar biasa. Santo Thomas Aquinas tentu saja masuk dalam kategori ini. Jadi semoga dengan tema yang luas ini, topik yang luas ini, saya nggak tahu sebenarnya mau mulai di mana karena sangat-sangat menarik. Karena bicara tentang malaikat, ini bisa
jatuh juga ke ranah eksorsisme. Kalau bicara tentang eksorsisme, ini menarik juga ini. Gimana sih perperangan rohani, eksorsisme, kemudian dalam bulan ini sebentar lagi akan dirilis. Saya bukan promosi ya, tapi ini menarik juga untuk diikuti dan diamati. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian um, seneng ya nonton film-film yang agak horor seperti itu, film Kuasa Gelap, ini film eksorsisme pertama kali di Indonesia nih akan segera dirilis. Oke, bisa dilihat di bioskop. Tapi ya disclaimer, ini cita rasa perfilman, jadi agak dramatis. Tapi menarik sekali lagi untuk kita telah secara teologi. Saya nggak tahu apakah nanti di beberapa paroki ini mungkin kemungkinan menurut saya karena ini sangat-sangat baru akan jadi bahan diskusi, bahan perbincangan teologis film ini. Nah, kenapa masuk ke ranah ini ya sekali lagi ini bicara tentang malaikat, oke, yang tak kelihatan tapi nyata. Oke, jadi untuk bagian ini 45 menit ke depan ini saya hanya fokus ke segelintir saja, oke, tentang malaikat pelindung. Karena sekali lagi hari ini Gereja Katolik Universal merayakan hari peringatan malaikat pelindung. Oke, jadi semoga bisa membantu paling tidak untuk membuka wawasan kita, pemahaman kita tentang malaikat, dan terutama penghargaan kita tentang pendampingan perlindungan dari malaikat pelindung kita. Baik, saya akan share screen dulu. Baik, seperti yang sudah tertara di poster, refleksi kita pada malam hari ini, 45 menit ke depan, yaitu belajar mengenai malaikat dari Santo Thomas Aquinas, Sang Doktor Angelicus, dan fokus utamanya adalah malaikat pelindung. Saya klik sebentar. Baik. Permenungan ini, materi pada malam hari ini, saya akan mulai dengan kutipan dari Injil, di mana ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang malaikat. Tentu saja tentang realitas malaikat ini di banyak tempat di kitab suci. Oke, tapi ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak bisa disangkal kebenarannya. Oke. Dari Matius bab 18 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Baik, saya tidak akan fokus ke perikop ini, tapi ini akan jadi batu loncatan buat kita untuk pertama-tama sekali lagi bahwa malaikat itu sungguh-sungguh ada. Karena Allah sendiri, Tuhan kita Yesus sendiri yang berkata demikian. Allah yang benar, keluar dari mulut Allah sendiri. Jadi ada. Nah, baik. Dari perikop Injil ini, sekarang kita mau masuk bagaimana gereja Katolik memahami keberadaan realitas malaikat. Dan untuk membantu kita, saya mencoba untuk menyodorkan dari KGK, Katekismus Gereja Katolik. Oke. Semoga saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit teknis pembahasan kita, karena sekali lagi kita bicara tentang malaikat yang tidak pernah kita lihat secara kasat mata. Oke, tidak pernah kita lihat secara kasat mata berjalan berdampingan dengan kita. Kalau saya misalnya bicara tentang Ibu Regina, saya pasti bisa sedikit mendeskripsikan Ibu Regina ya.
senyumannya, kemudian em, uh, anggota dari kelompok atau komunitas apa. Karena saya bisa melihat, meskipun belum pernah ketemu secara langsung ya, Bu Regina ya. Kemudian kemurahan hatinya, dan sebagainya. Tapi malaikat, sekali lagi, saya nggak pernah melihat. Jadi sangat sulit mendeskripsikannya. Jadi pendekatan yang digunakan ini sedikit teknis. Sedikit teknis. Karena masuk ke ranah dogma atau teologi. Jadi semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak semakin kebingungan dengan pembahasan saya. Kalau misalnya ada kebingungan, silakan ditanyakan. Oke, semoga bisa membantu lebih memahami tentang malaikat. Nah, malaikat dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik, bisa dilihat di nomor 328. Dikatakan di situ secara harafiah saya uh, cantumkan bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat, adalah suatu kebenaran iman. Ini dogmatis. Artinya kita harus terima secara penuh, secara utuh tentang keberadaan realitas dari malaikat. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas. Oke. Nah, kita tahu ada Allah yang rohani, tanpa badan, yang pencipta dari segala sesuatu, yang maha kuasa, menciptakan segala sesuatu. Dan yang kita tahu, paling tidak saya mulai dari hal yang tampak, adalah kita, manusia, tampak. Kemudian benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Sesuai dengan derajatnya. Tapi dari makhluk yang diciptakan, yang paling tinggi derajatnya adalah manusia. Oke. Tapi manusia hakikatnya, kodratnya tidak hanya terbentuk dari badan, tapi kita memiliki roh. Artinya apa? Manusia ini adalah makhluk yang diciptakan, yang memiliki badan yang jasmani, dan memiliki jiwa yang rohani. Oke? Nah, Allah yang rohani tanpa badan, kemudian dari makhluk yang diciptakan, segala sesuatu yang diciptakan, yang paling tinggi derajatnya adalah manusia. Kemudian bawa-bawa lagi hewan, tumbuhan, dan benda-benda tan tan tanpa roh, kayak misalnya batu. Oke. Nah, antara Allah dan manusia ini tidak mungkin ada jenjang di sini. Oke. Tidak mungkin ada jenjang di sini karena kata Santo Thomas Aquinas, pikiran kita itu nggak bisa menerima konsep atau pemahaman kalau ada kekosongan di sini. Ada kekosongan di sini. Oke, antara Allah dan manusia pasti ada yang diciptakan, tapi tidak seperti manusia, artinya tidak memiliki badan, tetapi rohani, sama seperti Allah, namun diciptakan. Nah, kata Santo Thomas Aquinas, yang di tengah-tengah ini, yang manusia tidak lihat, tapi ada dan diciptakan, inilah para malaikat. Oke, posisinya di sini, tengah-tengah di sini. Oke, kemudian selanjutnya, Santo Agustinus mengatakan malaikat ini menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Oke. Kodrat atau hakikat, ini Bapak Ibu sekali lagi, mohon maaf ini sedikit teknis ya. Hakikat, kodrat, atau menunjukkan kepada apa sih? Seperti keapaan itu bahasa teknisnya. Oke. Malaikat itu kodratnya apa? Rohani. Oke. Rohani. Tapi sebenarnya ketika kita menggunakan kata malaikat, ini menunjukkan apa? Suatu jabatan atau tugas. Oke. Jadi makhluk rohani yang diciptakan, yang mendapat tugas jabatan tertentu, itulah yang kita sebut malaikat. Oke, jabatan atau tugas dari siapa? Dari Allah sendiri. Oke, makanya kita tahu misalnya Mikael itu yang seperti Allah, yang seperti Allah. Ini bukan sebenarnya ini bukan nama seperti kata benda, seperti rambang itu kata kata benda namanya. Tapi Mikael itu adalah tindakan, kata kerja sebenarnya. Oke, tindakan Allah sendiri.
Jadi malaikat itu sebenarnya adalah tindakan Allah. Makhluk-makhluk rohani yang mendapat tugas dari Allah. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Barusan saya jelaskan. Tapi kalau kamu menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Jadi malaikat, Gabriel, Rafael, Mikael, ini adalah jabatan sebenarnya. Tugas, tindakan, misi. Oke, jadi kata kerja. Oke, kata kerja. Bukan kata benda. Oke. Sekali lagi, nama biasanya kita pahami sebagai kata benda. Seperti misalnya rambang. Oke, noun dalam bahasa Inggris. Tapi malaikat itu bukan noun, bukan kata benda, tapi verb, kata kerja. Karena ini adalah suatu jabatan, tugas, pelayanan, misi, dan tindakan Allah sendiri. Oke. Menurut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah. Jadi melakukan sesuatu, mendapat tugas khusus. Karena mereka selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Mereka melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman. Jadi sekali lagi, sebenarnya malaikat itu adalah kata kerja, suatu tindakan, jabatan, oke, utusan dari Allah. Berikutnya, sebagai makhluk rohani murni, jadi murni rohani, mereka mempunyai akal budi dan kehendak sama seperti manusia, tapi tanpa memiliki badan, murni rohani. Makanya tidak kelihatan. Mereka adalah wujud pribadi. Ya, jadi setiap malaikat ini pribadi sama seperti saya. Saya, Rambang, punya nama adalah pribadi. Bu Yulce, manusia, punya akal, budi, dan kehendak adalah pribadi. Bu Regina juga seperti itu. Yang lain dari kita di sini juga seperti itu. Pribadi masing-masing, artinya unik. Jadi setiap malaikat itu karena pribadi, jadi unik. Oke, unik. Kemudian, dan tidak dapat mati. Ya, kenapa tidak dapat mati? Ya, karena yang mati itu adalah ragawi. Yang rohani tidak mungkin mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Jadi jauh lebih sempurna daripada manusia. Cahaya kemuliaannya membuktikan itu. Nah, sedikit sedikit menarik di sini. Kenapa Lucifer, malaikat yang jatuh, yang pengetahuannya sempurna? Karena sekali lagi, Lucifer itu adalah the light, oke, pembawa cahaya. Itu kedekatannya dengan Allah itu sangat-sangat dekat. Oke, sangat-sangat dekat. Tetapi dia memilih untuk tidak melayani Allah, non serviam. Karena pengetahuan malaikat itu sempurna, tidak seperti manusia. Jadi ketika malaikat itu memutuskan untuk tidak melayani Allah, karena dia tahu konsekuensinya. Oke, tapi tetap memutuskan tidak melayani Allah, jadi jatuh. Nah, tetapi Allah begitu mencintai kita manusia. Manusia yang sekali lagi dari sisi kecerdasan itu sangat-sangat dungu dibandingkan malaikat. Sangat-sangat lambat. Ya, mungkin kita ketika masih kecil kita ingat diajarin satu tambah satu aja nggak ngerti-ngerti. Satu tambah satu berapa? Lima. Nggak ngerti-ngerti. Supaya pintar mesti 6 tahun dulu belajar di SD. Terus lanjut lagi di SMP, lanjut lagi SMA, lanjut lagi kemudian kuliah S2, S3 sampai di situ kan masih belajar. Tetapi Allah mencintai kita manusia. Ia mau menjadi manusia sama seperti kita. Yang ini nggak diterima sama malaikat yang jatuh sama Lucifer. Terutama, hmm, terutama rencana keselamatan, penyelamatan yang Allah mau berikan kepada manusia lewat siapa? Lewat peran besar. Tentu saja dari Tuhan Yesus, tetapi seorang perawat, seorang wanita, oke, manusia sama seperti kita. Tapi begitu unggul dalam kekudusan. Jadi malaikat ini nggak mau. Loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya manusia yang begitu kotor,
yang jatuh meninggalkan Allah malah dicintai begitu dalam oleh Allah sampai-sampai sang sabda mau menjadi daging. Jadi malaikat yang jatuh, Lucifer ini nggak terima. Apalagi malaikat Lucifer, malaikat yang jatuh ini, meskipun dia jatuh, tapi tetap memiliki pengetahuan sama seperti malaikat lainnya. Oke, sama seperti Gabriel. Tapi pengetahuan dari Lucifer ini adalah pengetahuan yang tidak lagi sempurna. Sudah semrautan karena kejatuhannya, ketidaktaatannya. Tapi Lucifer sedikit tahu, dapat hint gitu, dapat apa ya, kisi-kisi bahwa lewat peran seorang wanita maka sang sabda akan datang dan menyelamatkan. Eh, Lucifer punya rencana untuk membatalkan rencana keselamatan Allah kepada manusia. Akhirnya yang digodai adalah wanita. Tak kirain itu Maria, tapi ternyata siapa? Hawa. Salah sasaran. Salah sasaran. Tapi ya kita tahu Hawa jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Hawa yang baru, Bunda Maria, yang karena fiatnya, karena kerendahan hatinya, kerendahan hati inilah yang mengalahkan rencana dari kesombongan Lucifer yang nggak mau melayani Allah. Kerendahan hati inilah yang membuka diri kita akan keselamatan. Kerendahan hati inilah yang menjadi kunci kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Yang namanya kerendahan hati, seberapa lama pun kita sebagai pengikut Kristus, 20 tahun sebagai Katolik, 50 tahun sebagai Katolik, 60 tahun sebagai Katolik, kita semua adalah orang-orang yang baru belajar. Kalau kita bicara tentang kerendahan hati, nggak akan ada habisnya. Kita akan selalu mulai dari awal kalau kita bicara tentang kerendahan hati. Dan apa yang terjadi? Karena kerendahan hati Bunda Maria, ia menjadi bukan hanya ibu dari Tuhan Yesus, ibu kita, ia menjadi ratu para malaikat. Wah, manusia jadi ratu. Nah, ini yang nggak diterima oleh Lucifer. Oke. Jadi sedikit menjelaskan, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana realitas tentang malaikat dan kemudian kejatuhannya, dan kemudian rencana keselamatan Allah, kemudian peran Bunda Maria, kemudian juga bagaimana malaikat yang jatuh, Lucifer mencoba untuk menggagalkan rencana Allah, tapi salah sasaran. Oke, lanjut. Nah, tentang Santo Thomas Aquinas, Paus Benedictus ke-16 mengatakan, ia juga disebut Doktor Angelicus. Jadi Santo Thomas Aquinas ini disebut sebagai mendapat gelar Doktor Angelicus. Oke, yang mengerti bahasa Latin ini mungkin sudah bisa menerjemahkannya. Oke, doktor penjaga gereja, jadi bukan dokter ini ya, dokter kesehatan, tapi penjaga gereja. Oke. Doktor malaikat mungkin menurut Paus Benedictus karena kebajikannya dan khususnya keagungan pemikirannya dan kemurnian hidupnya. Tetapi sebenarnya Thomas Aquinas disebut juga sebagai Doktor Angelicus, Doktor Malaikat, oke, karena Santo Thomas Aquinas sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan banyak menulis tentang malaikat dan teologinya tentang malaikat adalah salah satu yang paling komprehensif sepanjang sejarah gereja. Jadi Bapak Ibu, kalau mau belajar lebih dalam lagi tentang malaikat, teologi malaikat, silahkan. Oke, di internet ini tersedia, hanya saja dalam bahasa Inggris ya. Silakan search di internet kalau mau baca lebih dalam lagi. Sedikit sulit karena uh, dalam bahasa Inggris, tapi bagi yang mahir berbahasa Inggris mungkin jauh lebih mudah untuk memahaminya. Bisa baca di Summa Theologiae, ini tulisan dari Santo Thomas Aquinas tentang malaikat. Di bagian pertama saya khusus uh, untuk pada malam hari ini menyodorkan di pertanyaan
113. Jadi ada banyak pertanyaan gitu. Jadi sistemnya dari Summa Theologia ini, jadi tulisan karya mahakaryanya Santo Thomas Aquinas ini eh, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan unik dan ini yang mau kita bahas nanti sedikit lebih dalam. Jadi bisa dilihat di bagian pertama dari Summa Theologia tentang malaikat. Nah, untuk malam ini secara khusus kita mau kenal lebih dekat pertanyaan 113 tentang malaikat pelindung. Ada pertanyaan-pertanyaan unik yang lucunya ya, seorang secerdas Santo Thomas Aquinas ini memikirkan hal-hal yang gak kita pikirkan gitu loh. Hal-hal yang kelihatan eh, thinking out of the box gitu seperti itu. Berpikir di luar kotak. Jadi sangat-sangat menarik. Baik, jadi sekali lagi untuk pada malam hari ini pendekatannya sedikit eh, teknis, jadi semoga bisa membantu, tapi saya mau mensederhanakan. Oke. Saya menggunakan kutipan langsung dari Summa Theologiae yang sudah saya terjemahkan. Nah, yang pertama, sebentar. Yang pertama adalah pertanyaan tentang apakah manusia dilindungi oleh malaikat? Oke. Jawaban sederhananya adalah iya. Oke. Jawaban sederhananya adalah iya. Tapi yang kita mau gali lebih dalam adalah penjelasannya. Mengapa manusia ini dilindungi oleh malaikat? Santo Thomas Aquinas menjawab bahwa menurut rencana penyelenggaraan ilahi, kita mendapati bahwa dalam segala sesuatu yang bergerak dan yang berubah-ubah, contohnya tubuh kita ini yang bergerak dan berubah-ubah, jadi kita dari muda, kemudian bertambah usia kita, dan diatur oleh yang tidak bergerak dan yang tidak berubah. Artinya apa? Yang tidak bergerak dan tidak berubah itu roh kita. Roh kita itu tetap satu dan sama. Tidak bergerak, tidak berubah. Yang bergerak dan berubah itu adalah tubuh kita. Oke. Nah, dari hal ini, kemudian Santo Thomas Aquinas melanjutkan, kita sendiri juga diatur sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan yang mengenainya kita mungkin mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Jadi, ada prinsip-prinsip yang kita pegang teguh ini yang menjadi pondasi dari keputusan-keputusan kita. Oke. Keputusan-keputusan kita. Jadi di sini sebenarnya Santo Thomas Aquinas menggunakan pola pikir, oke, menggunakan logika, menggunakan akal budi untuk menjelaskan mengapa sebenarnya setiap manusia itu dilindungi oleh malaikat. Kemudian kita lanjutkan, terlebih lagi jelas bahwa mengenai hal-hal yang harus dilakukan, pengetahuan dan perasaan manusia dapat bervariasi dan gagal dalam banyak hal. Ini kenyataan kita ya. Seringkali kita ini berbeda-beda pendapat. Dan ya kita juga meskipun sudah eh, sudah mahir mungkin dalam beberapa hal, tetapi juga tetap masih melakukan kesalahan-kesalahan. Ada kesalahan-kesalahan kecil, ada juga kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah, oleh sebab itu, Santo Thomas Aquinas menyimpulkan bahwa malaikat perlu ditugaskan untuk melindungi manusia untuk tujuan utamanya apa? Malaikat pelindung kita untuk mengatur dan menggerakkan kita menuju kebaikan. Ini tujuan utamanya adalah ini. Malaikat pelindung ditugaskan oleh Allah kepada kita masing-masing dengan tujuan apa? Untuk melindungi kita, mengatur kita, dan menggerakkan kita menuju kebaikan. Oke, lanjut. Ini pertanyaan pertama. Kedua, apakah setiap manusia dilindungi oleh malaikat? Tadi pertanyaan pertama adalah apakah manusia dilindungi oleh malaikat? Jadi secara umum. Tapi sekarang pertanyaan yang lebih spesifik adalah apakah setiap manusia dilindungi oleh malaikat? Pertanyaan jawaban sederhananya adalah iya. Oke, iya. Setiap manusia dilindungi oleh malaikat. Oke. Penjelasannya seperti apa dari Santo Thomas Aquinas?
Saya menjawab, setiap manusia mempunyai malaikat pelindung yang ditunjuk untuknya oleh Allah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perlindungan para malaikat adalah bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan ilahi terhadap manusia. Apa itu penyelenggaraan ilahi terhadap manusia? Sekali lagi, untuk keselamatan kita, untuk kita bisa bahagia dan hidup kekal bersamanya. Itu keinginan Allah terhadap kita manusia. Oleh sebab itu, malaikat pelindung ditunjuk, diutus oleh Allah untuk membantu kita menjadi, oke, uh, menjadi pelindung kita dan menjadi teman kita, teman rohani kita dalam perjalanan kita menuju Allah, menuju surga. Namun, menurut Gregorius, tatanan yang berbeda-beda tersebut ditugaskan pada genera hal-hal yang berbeda, misalnya kekuatan untuk mengalahkan setan, kebajikan untuk melakukan mukjizat pada benda-benda jasmani, meskipun ada kemungkinan bahwa spesies yang berbeda dipimpin oleh malaikat yang berbeda dari tatanan yang sama. Oke, sedikit membingungkan, tapi sederhananya, oleh karena itu masuk akal juga untuk berasumsi bahwa malaikat yang berbeda ditunjuk untuk melindungi orang yang berbeda. Artinya apa? Bahwa sebenarnya ada tugas-tugas khusus, tugas-tugas pokok dari setiap malaikat untuk mengatur hal-hal tertentu. Nah, dari cara berpikir seperti ini, akhirnya Santo Thomas Aquinas menyimpulkan kalau misalnya malaikat dengan nama seperti ini, sekali lagi, malaikat itu adalah eh, nama yang merupakan kata kerja yang mencerminkan siapa Allah itu sendiri. Kebajikan, kekuatan. Oke. Itu punya tugasnya masing-masing. Misalnya kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan Allah sendiri untuk mengalahkan setan. Kebajikan, kebajikan Allah sendiri untuk melakukan mukjizat pada benda-benda jasmani. Nah, dari cara berpikir tersebut, maka Santo Thomas Aquinas menyimpulkan kita bisa berasumsi dan itu masuk akal bahwa malaikat yang berbeda ditunjuk untuk melindungi orang yang berbeda. Oke, jawaban sederhananya adalah iya, tapi penjelasannya seperti ini. Penjelasan logisnya Santo Thomas Aquinas. Berikutnya, apakah hanya malaikat tingkatan terendah yang ditugaskan untuk melindungi manusia? Oke, jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa malaikat juga punya tingkatannya. Ada malaikat tingkatan tinggi, makanya kita kenal sebagai malaikat agung, yang kita tahu seperti malaikat Gabriel, Mikael, Rafael, dan juga tadi seperti kebajikan, keutamaan, itu nama-nama malaikat juga. Oke. Dalam bahasa Inggrisnya principalities, virtues. Oke. Itu tingkat tinggi. Uh, Kerubim, serafim, itu nama-nama malaikat tingkat tinggi. Lucifer itu sekali lagi adalah nama malaikat tingkat tinggi itu sangat-sangat tinggi. Tapi dia jatuh. Oke. Nah, ada tingkatan dari para malaikat. Pertanyaannya adalah apakah hanya malaikat yang tingkat terendah yang ditugaskan untuk melindungi manusia? Jawaban San Thomas Aquinas seperti apa? Kita lihat. Saya menjawab sebagaimana dinyatakan di atas, manusia dilindungi dengan dua cara. Jadi kita dilindungi ini dengan dua cara. Oke. Pertama, melalui perlindungan tertentu. Nah, perlindungan tertentu di sini dijawab bahwa menurut masing-masing manusia, malaikat ditunjuk untuk melindunginya. Jadi masing-masing dari kita, tadi seperti yang di atas, pertanyaan sebelumnya, setiap dari kita punya malaikat pelindung. Punya malaikat pelindung. Dan perlindungan seperti itu termasuk dalam tingkatan malaikat yang paling rendah. Oke. Jadi, kalau bicara tentang tingkatan, malaikat yang paling rendah, malaikat pelindung kita, ini ditugaskan kepada kita masing-masing untuk melindungi kita, sekali lagi untuk membawa kita semakin dekat kepada Allah. Yang menurut Gregorius, tempatnya untuk mengabarkan hal-hal yang lebih kecil. Oke. Kemudian, yang kedua, jenis perlindungan malaikat yang kedua ini adalah perlindungan yang bersifat universal. Oke. Bertambah besar menurut urutan yang berbeda.
Semakin universal suatu agen, semakin tinggi pula nilainya. Jadi ada kalau misalnya ya, kalau kita tahu kan misalnya dalam pangkat suatu letkol, kemudian mayor jenderal, kemudian jenderal bintang berapa itu kan ada tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar juga tanggung jawabnya. With great power comes great responsibility, begitu kata Peter Parker kan di film uh, Spider-Man. Nah, malaikat juga seperti itu. Dengan malaikat yang memiliki tingkatan tertinggi, maka tugas-tugasnya juga diberikan adalah tugas-tugas yang besar. Seperti itu. Nah, karena itu perlindungan umat manusia berada dalam tatanan kerajaan atau mungkin malaikat agung. Jadi kalau umat manusia, kita bicara tentang umat manusia secara keseluruhan, tugas tugas yang diberikan adalah kepada malaikat agung. Oke, jadi malaikat agung diberi tugas untuk melindungi seluruh umat manusia. Misalnya Mikael, oke. Mikael diberi tugas oleh Allah untuk melindungi umat manusia dari cengkraman si jahat, dari malaikat yang jatuh. Tapi sekali lagi, yang paling rendah, malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk melindungi masing-masing dari kita, tiap individu. Oke. Baik, itu penjelasan dari pertanyaan ini. Apakah hanya malaikat tingkatan terendah yang ditugaskan untuk melindungi manusia? Jawabannya adalah iya, untuk setiap individu. Tapi untuk seluruh umat manusia, malaikat yang paling tinggi yang diberi tugas. Malaikat agung. Oke. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah malaikat ditunjuk untuk melindungi semua manusia? Sebenarnya sudah kita jawab tadi. Oke. Tapi ada informasi yang menarik juga yang mau disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas. Saya menjawab, manusia selama di kehidupan di dunia ini layaknya sedang berjalan di jalan yang harus dilaluinya menuju surga. Jadi kehidupan kita di dunia ini layaknya suatu perjalanan, peziarahan menuju surga. Dan di jalan ini manusia terancam oleh banyak bahaya, baik dari dalam maupun dari luar. Oke, keegoisan kita dan sebagainya, tapi dari luar juga bisikan-bisikan dari si jahat yang mencoba untuk mengelabui kita dan kemudian beralih arah perjalanan kita yang semulanya kita mesti jalan lurus menuju surga, tapi ada bisikan-bisikan, oke kamu ke sini, ikut ini, oke berhenti sebentar dan sebagainya. Kita kehilangan fokus. Nah, menurut Mazmur, di jalan yang aku tempuh ini mereka menyembunyikan jerat bagiku. Jadi kita diingatkan ada ancaman-ancaman dari luar. Dan oleh karena itu, sebagai pelindung yang ditunjuk bagi manusia yang harus melewati jalan yang tidak aman, maka malaikat pelindung ditugaskan kepada setiap manusia selama dia adalah seorang musafir, selama ia adalah seorang peziarah di muka bumi ini. Jadi, setiap dari kita ini punya malaikat pelindung untuk menemani kita dalam perjalanan kita, perziarahan kita menuju Bapa. Namun, oke, ini mungkin informasi baru bagi kita. Pertanyaannya adalah, sampai kapan sih kita ditemani oleh malaikat pelindung kita? Begini kata Santo Thomas Aquinas. Namun, ketika dia tiba di akhir hayatnya, dia tidak lagi memiliki malaikat pelindung. Kenapa? Karena udah sampai tujuan gitu loh. Tugasnya selesai gitu, malaikat pelindung. Jadi kita sekarang nggak punya lagi malaikat pelindung. Karena udah di surga, nggak perlu dilindungi lagi. Tapi, begini kata Santo Thomas Aquinas, di kerajaan Allah, dia akan mempunyai malaikat yang memerintah bersamanya. Oke, kita akan memerintah bersama satu malaikat. Sedangkan ini, di neraka ada iblis yang akan menghukumnya. Kalau masuk surga, kita akan memerintah bersama satu malaikat. Kalau masuk neraka, ada satu malaikat ini yang usil gitu loh. Yang akan
ikut kita kemanapun. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita sengsara. Untuk menghukum kita. Bisa dibayangkan nggak? Kita aja yang masih hidup di dunia ini, kalau ada orang yang annoying gitu loh, yang nyeselin gitu loh, ngikut kita, ngekorin kita kemana-mana, itu pasti kita merasa kesel, gitu. Annoying. Kan? Nah, bisa dibayangkan bagi jiwa-jiwa yang ada di neraka, ada satu malaikat jatuh, oke, yang ditugaskan untuk menghukum dia. Nah, jadi ini informasi baru dari Santo Thomas Aquinas. Mungkin bagi kita, kebanyakan kita belum pernah mendengarkan tentang hal ini. Berikutnya, apakah malaikat ditunjuk untuk melindungi manusia sejak lahir? Nah, ini menarik. Ada jawaban yang berbeda ini. Apa itu? Mari kita lihat. Saya menjawab bahwa seperti pengamatan Origenes, ini salah satu teolog di abad pertengahan, ada dua pendapat mengenai hal ini. Oke, artinya ada dua pendapat tentang pertanyaan ini. Ada yang berpendapat bahwa malaikat pelindung ditunjuk pada saat pembaptisan. Pada saat pembaptisan. Mengapa? Pada nanti bagian berikutnya akan dijelaskan. Ada pula yang berpendapat bahwa ia ditunjuk pada saat kelahiran. Pendapat terakhir ini, pendapat terakhir yang disetujui oleh Hieronymus dan dengan alasan. Oke. Karena manfaat-manfaat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia sebagai seorang Kristiani dimulai dengan pembaptisannya. Ini alasannya ya. Kenapa ada beberapa teolog ini mengatakan bahwa malaikat pelindung ini diberikan kepada kita manusia pada saat pembaptisan. Kenapa? Sekali lagi di sini dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia sebagai seorang Kristiani dimulai dengan pembaptisannya. Sekali lagi, karena pembaptisan, dosa asal kita dihapuskan. Karena pembaptisan, kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, Aba. Ini sapaan yang paling dekat, seperti dalam bahasa Inggris, Daddy. Seperti. Jadi kita memanggil Allah itu Daddy, sedekat seperti itu. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Aba itu bahasa Aramaik yang sama diartikan seperti daddy. Bukan father, tapi daddy. Dad, seperti sangat-sangat dekat. Jadi, dengan sakramen pembaptisan, sekali lagi, dosa asal kita dihapuskan, kita bisa memanggil Allah sebagai Aba, kemudian kita menjadi anak Allah, kita menjadi anggota gereja, dan kita bisa menerima sakramen-sakramen lainnya, seperti menerima Ekaristi dan sebagainya. Jadi, beberapa teolog ini mengatakan bahwa malaikat pelindung ini diberikan pada pembaptisan. Namun, oke, ini pendapat berikutnya yang mana malaikat pelindung ini diberikan kepada kita pada saat sejak kita lahir, pada saat kita dilahirkan. Ini penjelasannya. Namun hal-hal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia sebagai makhluk berakal, oke, dianugerahkan kepadanya pada saat kelahirannya. Karena pada saat itulah ia menerima kodrat tersebut. Oke. Dia di antara manfaat yang terakhir ini kita harus memperhitungkan perlindungan malaikat. Seperti yang telah kami katakan di atas. Oke. Nah, oleh sebab itu, Santo Thomas Aquinas cenderung melihat bahwa malaikat pelindung ini diberikan kepada manusia sejak lahir, sejak dari awal keberadaannya di dunia ini. Karena Santo Thomas Aquinas berpikir bahwa Allah pasti saja menginginkan sejak dari awal manusia ini dilindungi. Sedang perjalanannya di dunia ini adalah suatu perjalanan untuk dekat dengannya, kembali kepadanya. Jadi, bagi Santo Thomas Aquinas, adalah suatu pilihan logis kalau kita tahu kehendak Allah, penyelenggaraan ilahi terhadap manusia, malaikat pelindung diberikan kepada kita, tidak pada saat kita dibaptiskan, menunggu pada saat kita dibaptiskan, tapi pada saat awal kehidupan kita. Oke. Itu jawaban dari Santo Thomas Aquinas menjelaskan pertanyaan atau menjawab pertanyaan ini. Tapi ada hal yang menarik lagi yang mau saya sampaikan tentang pertanyaan ini. Oke, apa itu? Di sini jawaban dari Santo Thomas Aquinas.
Selama anak masih dalam kandungan ibunya, bayi masih dalam kandungan ibunya, ia tidak sepenuhnya terpisah, melainkan karena adanya ikatan erat tertentu. Jadi ikatan antara ibu dan janin dalam kandungan itu sangat-sangat erat. Ia tetap menjadi bagian dari diri ibunya. Seperti halnya buah yang bergantung di pohon adalah bagian dari pohon. Nah, karena itu, bagi Santo Thomas Aquinas, dengan tingkat kemungkinan tertentu dapat dikatakan bahwa malaikat yang sama yang melindungi ibunya juga melindungi janin atau anak di dalam kandungan. Jadi satu malaikat melindungi dua individu, ibu dan anak, ketika masih dalam kandungan. Namun, ini menurut Santo Thomas Aquinas, namun pada saat kelahirannya, ketika ia terpisah dari ibunya, ketika anak ini mulai berjalan secara pribadi di dunia ini, tumbuh kembangnya, kemudian memilih pilihan-pilihannya, oke, pada saat kelahirannya, seorang malaikat pelindung ditunjuk untuknya, seperti yang dikatakan Hieronymus, seperti yang dikutip di atas. Jadi, ini dalam pemikiran Santo Thomas Aquinas, momen-momen yang sangat spesifik ini dipikirkan juga oleh Santo Thomas Aquinas. Mungkin nggak pernah terpikirkan oleh kita. Ada penjelasannya. Oke, ada penjelasan. Berikutnya, pernahkah malaikat pelindung meninggalkan manusia? Hmm, menarik untuk kita pikirkan. Pernah nggak sih malaikat pelindung ini meninggalkan manusia? Oke, mari kita lihat jawaban dari Santo Thomas Aquinas. Saya menjawab, sebagaimana disebutkan di atas, perlindungan para malaikat adalah dikarenakan penyelenggaraan ilahi terhadap manusia. Oke, jadi ini tugas utama. Ini keberadaan dari malaikat pelindung kepada kita untuk menjaga kita, dan karena ini adalah tugas dari Allah sendiri, penyelenggaraan ilahi Allah terhadap manusia. Kini jelaslah bahwa baik manusia maupun apapun itu tidak sepenuhnya lepas dari penyelenggaraan Allah. Oke, sekali lagi, kalau kita pikir in the bigger picture dalam gambaran yang luas, oke, kita ini nggak mungkin pernah terpisahkan dari Allah. Apapun pengalaman yang kita alami sebagai manusia, jatuh bangun kita, kesengsaraan kita, duka kita, kesedihan kita, kita akan selalu disokong, oke, oleh apa? Penyelenggaraan ilahi. Karena apa? Kalau kita terpisahkan dari penyelenggaraan ilahi, kita nggak mungkin bisa hidup. Nggak mungkin. Karena eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia, meskipun meskipun keberadaan itu berarti kita mesti menderita, kita mesti mengalami sengsara, kesedihan, duka, dan sebagainya, bahkan kematian. Tapi dalam kacamata Allah, oke, ini adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi. Tuhan, sekali lagi, dikatakan meninggalkan manusia. Ada dalam kitab suci dikatakan seperti itu. Tetapi sesuai dengan tatanan penyelenggaraannya, karena ketika Allah menciptakan manusia, ia menciptakan manusia dengan kehendak bebas, jadi kita memilih mau ikut Allah atau tidak. Tapi sekali lagi semuanya itu dalam konteks meskipun dalam pemikiran kita kok sepertinya Allah meninggalkan kita sih dalam masa pencobaan, dalam penderitaan, dalam dosa, oke? Sepertinya Allah meninggalkan kita, tapi sebenarnya ini adalah sekali lagi bagian dari bagaimana Allah mendewasakan kita. Oke. Ya kan biasanya kalau lagi ujian gurunya pasti nggak akan ikut campur. Ya kan? Silakan murid-muridnya menjawab soal-soal ujiannya. Tetapi gurunya tetap di situ untuk mengawasi. Tapi ujian itu harus dilalui oleh para murid supaya bisa tahu seberapa seberapa baiknya resapan para murid tentang pembelajaran seperti itu. Jadi Allah juga seperti itu pada masa pencobaan kita. Sepertinya Allah jauh meninggalkan kita, tapi tidak. Kita sebenarnya sedang dibiarkan untuk belajar semakin dewasa, dites seberapa dalam iman kita. Namun hanya sejauh dia mengizinkan manusia menderita cacat akibat hukuman atau kesalahan. Nah, kalau Allah sendiri melakukan hal seperti ini,
malaikat pelindung kita juga tentu saja melakukan hal seperti ini. Jadi sebenarnya tidak meninggalkan dalam artian tidak lagi bersama kita, tapi sekali lagi pada saat-saat sulit tertentu kita memang sengaja diberikan kesempatan, ruang untuk bisa semakin dewasa. Oke, begitu. Terakhir, oke, karena waktunya juga sudah pas, apakah bisa terjadi perselisihan di antara para malaikat? Bisa nggak ya? Oke, ada perselisihan antara para malaikat. Ya, antara malaikat yang jatuh dengan malaikat yang memilih untuk melayani Allah, pastinya ada perselisihan. Oke, ini jelas-jelas antara bala tentara malaikat yang dipimpin oleh Mikael melawan pasukan dari Lucifer, pasukan dari setan. Ada perselisihan di sini. Tapi perselisihan yang dimaksud dari Thomas Aquinas adalah perselisihan antar malaikat-malaikat baik. Apa jawaban dari Santo Thomas Aquinas di sini? Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana satu malaikat dapat dikatakan melawan malaikat lainnya, kita harus memperhatikan bahwa penghakiman ilahi terhadap berbagai kerajaan dan berbagai manusia dilaksanakan oleh para malaikat. Saya lanjutkan ya. Sekarang dalam melaksanakan tugas mereka, para malaikat diatur oleh ketetapan ilahi. Jadi Allah memberi tugas kepada malaikat, oke kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, tugasmu khusus seperti ini. Rafael, oke untuk menyembuhkan, Mikael untuk melawan si jahat, kemudian Gabriel untuk mewartakan tentang uh, sang sabda yang akan menjadi daging. Jadi masing-masing malaikat punya tugasnya sesuai dengan ketetapan ilahi. Namun ada kalanya di berbagai kerajaan atau beberapa manusia terdapat kelebihan dan kekurangan yang bertolak belakang. Oke, jauh lebih baik misalnya, jauh lebih murah hati, oke, jauh lebih adil satu dengan yang lainnya. Nah, kita manusia sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang Kristiani, kita juga punya derajat yang berbeda dari segi misalnya kemurahan hati, dari segi misalnya belas kasih, dari segi misalnya pengertian, oke? Jadi ada perbedaan tingkatannya dan sepertinya ada uh, hubungan yang bertolak belakang sehingga salah satunya tunduk dan ditempatkan di atas yang lain. Oke, jadi kita biasanya memilih pemimpin yang lebih dewasa dalam iman. Oke, mengenai bagaimana aturan hikmah ilahi, kebijaksanaan ilahi dalam hal tersebut, para malaikat tidak dapat mengetahuinya kecuali Allah mengungkapkannya kepada mereka. Jadi kita nggak tahu kenapa sih Allah menunjukkan malaikat ini untuk tugas seperti ini, kemudian malaikat yang paling rendah untuk tugas melindungi kita, kita nggak tahu. Kecuali, kata Santo Thomas, malaikat tanya sendiri ke Allah. Maksudnya apa sih? Atau Allah yang mengungkapkannya kepada mereka. Maka dari itu mereka perlu berkonsultasi dengan hikmat ilahi. Oleh karena itu, ketika mereka berkonsultasi dengan kehendak Allah mengenai berbagai keutamaan yang berlawanan dan bertentangan, oke, okay, kenapa sih ada yang lebih baik, bla 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 dan sebagainya? Mereka dikatakan saling menentang, oke, okay, seperti uh, ada karena ya ingin tahu gitu kan, kenapa sih seperti ini, okay, ingin tahu tentang hal hal seperti ini, ada perbedaan dari keutamaan yang dimiliki manusia atau mungkin dari malaikat-malaikat. Bukan karena keinginan mereka yang bertentangan, tapi mereka semua sepakat mengenai pemenuhan ketetapan Tuhan. Oke, tetapi mengenai hal-hal yang mereka sedang cari pengertiannya tetap bertentangan. Oke, semoga ini tidak membingungkan, tapi Santo Thomas Aquinas saya bahkan memikirkan hal-hal seperti ini ya. Apakah ada terjadi perselisihan di antara para malaikat? Oke, begitu permenungan kita, pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga bisa membantu kita uh, lebih dalam, lebih jauh lagi bagaimana malaikat pelindung kita sungguh-sungguh ditugaskan oleh Allah untuk membawa kita lebih dekat dengan Allah sendiri. Dan kita ya berterima kasih Santo Thomas Aquinas memberikan kita pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik
yang nggak pernah kita pikirkan, tapi dipikirkan oleh Santo Thomas Aquinas ini. Memang kalau orang pintar itu banyak waktu ya untuk bikin hal yang aneh seperti ini. Tapi ini informasi yang menarik buat kita. Tapi at the end of the day, pada akhirnya yang diharapkan bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Dan kita berterima kasih karena Allah memberikan kita malaikat pelindung bagi kita. Kita bersyukur dan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga pembelajaran ini bisa membantu kita semua. Terima kasih.